Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para asatid, para umana, pengurus pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Syekh Ridha Abdullah Azab hafizahullah ta'ala, para santri seluruhnya hafizakumullahu jami'an. Hari ini 17 Agustus mengenang kembali peristiwa bersejarah ketika Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia telah menyatakan mewakili atas nama seluruh rakyat Indonesia ketika itu, anugerah yang harus kita jaga, anugerah yang wajib kita rawat dengan mengisinya, mengisi dengan kebaikan, dengan amal saleh, dengan ilmu pengetahuan, dengan pembangunan baik jiwa maupun raga, sebagaimana yang selalu dikumandangkan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bagaimana kita bisa membangun jiwa? Membangun jiwa dengan amaliyah, ibadah, wirid, zikir, sehingga jiwa kita terbangun, tersadar dari kelalaian. Sebelum kita memperingati kemerdekaan yang sesungguhnya, kita harus memerdekakan dari nafsu diri kita sendiri, memerdekakan dari angkara murka diri sendiri. Bahkan yang sederhana sekalipun tetapi penting adalah merdeka dari rasa ngantuk. Bagaimana mau mengaji tentang kemerdekaan kalau ternyata kalah dengan rasa ngantuknya? Maka harus merdeka dulu dari rasa ngantuknya, baru akan mendengarkan tentang renungan kemerdekaan yang sesungguhnya. Anak-anakku para santri, kemerdekaan di masa lampau
pada negeri ini hasil jerih payah perjuangan para ulama, syuhada, salihin, para pahlawan nasional yang telah berjuang, berperang, bergerilya, merebut dan kemudian mempertahankan kemerdekaan ini. Sejarah panjang tercatat, bukan hanya hafalan-hafalan sebagai materi yang akan diujikan, tetapi harus menjadi renungan bagi generasi kita, generasi selanjutnya, generasi masa depan bangsa ini. Anak-anakku para santri, kemerdekaan ini harus diisi dengan nilai yang positif. Jangan meniru kebiasaan masyarakat awam. Santri harus punya caranya sendiri untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sangat prihatin ketika generasi muda hari ini mengisi kegiatan 17-an dengan berbagai kegiatan, perlombaan, atraksi, karnaval yang kadang-kadang jauh dari manfaat, jauh dari nilai kesejarahan. Bagaimana dulu saya ketika masih kecil diajak oleh ibunda almarhumah Nyai Hajah Zainiyah, diajak ke Asem Bagus, diajak ke Situbondo untuk melihat karnaval. Apa yang mereka, masyarakat, panitia 17-an tampilkan dalam acara itu. Hal yang sangat baik secara umum. Kita bisa melihat bagaimana pakaian adat seluruh suku di negeri ini. Pakaian masing-masing identitas agama untuk menampilkan keragaman budaya dan agama. Begitu juga menampilkan miniatur-miniatur hasil pembangunan. Itu yang menghibur kami. Ada mobil truk, ya, ternyata dibungkus menjadi pabrik. Ya, dalamnya mobil truk atau mobil pickup atau bahkan becak, ya. Becak didesain seperti tank. Tapi tanknya ugal-ugalan karena becaknya. Menghibur, dan tetapi ada nilai pendidikannya. Nah sekarang hari ini, apa yang bisa dipetik dari sound system? Kemudian di belakang sound system itu ada orang joget-joget dengan pakaian minim, ada bayi raksasa, ya pakai katok. Itu maksudnya apa kan itu? Mau buat tertawa tapi tidak ada nilai pendidikannya. Bahkan yang nyaris ini kehilangan kehormatannya adalah para nenek-nenek, ya, mbah-mbah yang mungkin sudah banyak cucunya, itu ikut joget. Joget TikTok, joget apa macam-macam. Ini zaman apa ya? Kasihan generasi yang menonton melihat, oh itu mbah saya tidak apa-apa begitu, kalau begitu saya juga tidak apa-apa. Memalukan. Maka harus ada yang menyelamatkan. Santri nanti kalau pulang ke masyarakat, ubah hiburan-hiburan yang tidak ada nilai manfaatnya, tidak ada maslahatnya, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Diganti dengan yang lebih baik lagi, inovasi, kreasi yang bernilai pendidikan, menghibur, membuat tertawa, bahagia, untuk menunjukkan ekspresi kesyukuran. Tapi ada yang lebih penting lagi dari semua itu, dari sekedar permainan tarik tambang, dari sekedar permainan panjat pinang yang kadang-kadang berbahaya, ya. Banyak yang terjatuh, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa gara-gara naik panjat pinang atau panjat apa itu dari bahan bambu. Kadang yang direbut juga tidak senilai dengan nyawa yang hilang. Ya, taruhannya nyawa, tapi yang direbut apa? Sepeda pancal, ya. Kemudian
peralatan mandi dari plastik, kaos ataupun hal yang murah-murah, tetapi dibikin sedemikian rupa perlombaannya. Bahkan yang kadang-kadang sudah kehilangan urat malunya, ya, ibu-ibu lomba pukul bantal di atas sungai. Ini ibu-ibu, bagaimana nanti anaknya, bagaimana generasi setelahnya? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka para santri diajarkan di pesantren ini ada dua kegiatan penting. Di sebelah teman-teman kalian sedang memperingati pengibaran bendera, pembacaan teks-teks proklamasi untuk mengenang suasana haru biru bagaimana dulu merdeka. Tetapi agar tidak kehilangan nilai spiritualnya, sebagian besar para santri berada di masjid ini, baca yasin, baca tahlil, dihadiahkan pahalanya kepada para pahlawan nasional, para syuhada, ulama, mujahidin. Mereka itu banyak dari kalangan orang-orang saleh, pejuang-pejuang yang sejati, yang tidak dikenal, pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan hanya yang dimakamkan di taman makam pahlawan, tapi banyak yang tidak diketahui makamnya di mana. Maka semoga dengan pembacaan yasin tahlil ini, pesantren yang kita cintai, negeri yang kita cintai senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian tidak bisa merasakan sesungguhnya makna aman kecuali setelah bisa membandingkan dengan negara-negara yang hari ini masih diuji dengan berbagai konflik, peperangan, situasi tidak aman, bahkan untuk beribadah saja merasa tidak tenang. Kalian bersyukur seharusnya belajar bisa dengan baik, beribadah bisa dengan baik, tetapi kadang-kadang orang yang merasa di zona aman dan nyaman lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting disadari. Bersyukur itu dengan kebaikan, bukan dengan hura-hura. Teringat di zaman Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin, beliau ketika musim haji, hampir setiap musim haji selalu memberikan pengumuman kepada jamaah haji yang datang. Ya ahlal Yaman, Yamanakum, wahai penduduk asal negeri Yaman, jagalah Yaman kalian. Pulang kembali ke negeri kalian, negeri Yaman, jaga negeri Yaman kalian. Ya ahlal Iraq, Iraqakum, wahai penduduk negeri Irak, jagalah negeri Irak kalian. Ya ahla Syam, Syamakum, wahai penduduk negeri Syam, jagalah negeri Syam kalian. Seandainya waktu itu ada Indonesia mungkin, ya ahla Indonesia, Indonesiakum. Atau mungkin di masa lalu di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi, Nusantara ini dikenal dengan Jawa. Orang Mekah, orang Arab kalau bilang dari mana, dari Indonesia, tidak begitu kenal di zaman itu. Tapi daerahnya, kalau Sumatera disebut Sumatera nih, atau Padang, Al-Fadani. Tapi yang umum biasanya Jawa, ya ahla Jawa. Mungkin ketika itu andaikan sudah dikenal, Sayyidina Umar juga akan menyebut ya ahla Jawa, Jawaku. Ya ahla Madura, Madurakakum, ya begitu dan seterusnya. Indonesia, wahai penduduk Indonesia, jaga Indonesia kalian. Pulanglah kembali ke negeri Indonesia kalian, jaga agama di batas-batas negeri terjauh itu. Artinya apa? Kita tinggal di sini, lahir di sini, besar di sini, dan mungkin mati di sini, dimakamkan di sini, di Indonesia, di tanah air yang kita cintai ini, adalah jalan takdir kita, tugas dari Allah untuk merawat negeri ini, memakmurkannya dengan ilmu,
dengan amal ibadah, dengan amal soleh, dengan ketakwaan, bukan dengan hura-hura, bukan dengan cara yang salah. Selamatkan negeri ini, jaga, kalianlah penerus masa depan ini. Ada apakah di tahun 2024 kalau melihat satu abad dari runtuhnya Turki Utsmani? Ada apa di tahun 2045? Semoga ini adalah tanda-tanda kebaikan bagi kebangkitan umat Islam Indonesia dan seluruh dunia. Mengapa ditemukan di negeri ini, misalkan di daerah Barus atau di daerah Sumatera, di Aceh, makam batu nisan yang tertulis usia kuburan itu sekitar 1000 tahun yang silam. Ada yang mengatakan Islam sudah masuk ke negeri ini sejak zaman Sayyidina Utsman. Ada yang mengatakan sejak zaman lebih awal dari itu lagi. Allahu a'lam. Tapi melihat karakteristik Islam di Indonesia, rasa-rasanya Islam di sini sudah cukup tua. Bahkan sampai di Papua, Islam itu sudah sampai pada abad-abad awal. Ada mushaf Al-Quran ditemukan di Papua berusia 200 tahun. Dan mengapa para salihin, zuriyah Nabi mendapatkan isyarah petunjuk untuk datang ke negeri ini? Mengapa negeri ini menjadi tujuannya? Para habaib datang ke sini. Dan mengapa sebagaimana yang dipidatokan oleh Kiai As'ad Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel mendapatkan isyarah dari Nabi, didauhi langsung oleh Nabi, ya qadatan ammanama wallahu a'lam. Beliau diperintahkan untuk datang ke negeri ini membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teringat dawuh Mbah Maimun Zubair, 17 Agustus ini bukan angka yang kebetulan. 17 Agustus 8 Ramadan, hari kemerdekaan Indonesia. Angka 17 angka yang bukan main-main. Sehari semalam kita sholat 5 waktu berapa rakaat? Ada tanda bahwa 17 ini adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablun minallah, hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau dibalik, 17 Ramadan 8 Agustus nuzulul Quran. Ini dauhnya Mbah Mun. Kenapa kemudian 17 Ramadan Nabi mendapatkan Al-Quran? Sesuatu yang istimewa. Angka 17 istimewa. Bahkan 1945 ya, angka 9 ini angka yang keberuntungan bagi negeri kita. Indonesia, coba hurufnya berapa? I, N. Berapa jumlahnya? 9. Wali yang terkenal di tanah Jawa ada berapa? Ada apa dengan angka 9? Dan 9 adalah angka tertinggi. Loh, kan ada 10. 10 itu 1 dan 0. Tapi 9 ini adalah puncak angka tertinggi. Jadi 9 makna ketinggian pangkat, ketinggian nilai budi pekerti, keluhuran. Bahkan Mbah Maimun Zubair mengatakan, boleh jadi bahwa negeri ini adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, kazar'in akhraja. Disebutkan bahwa umat Islam ini ada yang seperti tanaman padi-padian. Yu'jibu zurra'. Ya, yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Membuat iri para petani yang juga punya pertanian. Jadi Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Dengan jumlah mayoritas negeri ini, setiap ada kegiatan keagamaan yang hadir ribuan, puluhan ribu. Dan itu jarang ditemukan di negeri-negeri Islam lainnya. Bersyukurlah Indonesia, bersyukurlah kaum muslim Indonesia, bersyukurlah para santri, kita dianugerahi aman di negeri ini. Semoga terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada momentum 17 Agustus pagi ini, marilah kita isi dengan ungkapan rasa syukur, dengan ibadah, dengan semangat belajar. Tumpuan masa depan ada di pundak kalian. Rawat negeri ini, jaga negeri ini, sebagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana merawat negeri Madinah. Ada banyak sejarah yang mirip, walaupun tidak benar-benar sama, tapi terinspirasi. Ada isyarah-isyarah maknawi. Ketika kita membaca sejarah Sumpah Pemuda, para pemuda dari berbagai suku bangsa di negeri ini berkumpul menyatakan, kami bangsa Indonesia. Apa yang sumpahnya? Bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia. Ini bentuk kesatuan. Kita teringat dengan Bai'atur Ridwan. Begitu juga ketika lahirnya Pancasila, lahirnya Piagam Jakarta, kita teringat Piagam Madinah. Semoga pada saatnya nanti, sebagaimana isyarah-isyarah para salihin, inilah negeri yang ditunggu-tunggu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Bangkitlah wahai generasi muda, wahai pemuda Indonesia, bangkitlah wahai para santri, semangat, persiapkan diri kalian dengan ilmu dan pengetahuan, bekali dengan ketakwaan, dimanapun dan kapanpun kalian nanti akan berkhidmah kepada umat, siap sedia sebagaimana dalam lagu, siap, sedia, setia. Itu sudah ada isyarahnya ya. Jadi lagu-lagu kebangsaan itu ada isyarah semangatnya. Ayo maju, ayo maju, jangan mundur. Semangat untuk terus terdepan, langkah demi langkah yang terbaik. Jangan sampai mengalami kemunduran dalam segala hal, dalam kebaikan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Seterusnya doa akan disampaikan oleh Syekh Ridha. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi hadhihi al-baldati at-tayyibah وبارك في علمائها وبارك في أوليائها وبارك في رجالها وبارك في نسائها وبارك في أطفالها وبارك في أرضها وسمائها. اللهم أنزل عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. اللهم اجعلها بلدة طيبة مباركة يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائها، اللهم عليك بأعدائها، وعليك بالطغاة وعليك بالظالمين. اللهم من أرادها بكيد فاردد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد إندونيسيا بكيد فاردد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره. وسلط عليه الأوجاع التي لا يجد لها علاجا يا منتقم يا جبار.
اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالمعتدين، وعليك بالباغين، وعليك بشر الناس، وعليك بالأشرار، وعليك بالفجار. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وبارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، واحفظ إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم اكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم أكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا غدقا سهلا، وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا غدقا سهلا، وبارك لنا فيه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. اللهم ارضنا وارض عنا في الدنيا وفي الآخرة، وكن بنا رؤوفا رحيما، واحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، فأنت الرحمن الرحيم، وأنت الذي تقول للشيء كن فيكون. يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بذنوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا، وارحم ضعفنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا، وكلنا ولا تكن علينا، وكلنا حيث كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.